Saat mengawali pembicaraan, orang seringkali membuka topik obrolan dengan berbasa basi terlebih dahulu. Tujuannya terkadang gak jauh dari harapan untuk mencairkan suasana agar lebih akrab dan rileks ketika membicarakan topik inti. Sayangnya, basa-basi menjadi kebiasaan yang sulit dilakukan bagi seorang introvert, hingga memunculkan kesan kalau mereka kurang luwes dalam bersosialisasi. Namun, introvert punya alasannya sendiri kenapa mereka cenderung enggan terjebak ritual basa-basi saat mengobrol dengan orang lain. Lalu, kenapa sih orang yang berkepribadian introvert tidak suka basa-basi? Nah, dalam video ini kita akan menjawab pertanyaan tersebut. Jadi, mari kita simak bersama. Pernahkah kamu merasa canggung dan gugup saat diajak ngobrol ringan? Atau kamu lebih memilih diam saat orang lain asyik berbasa-basi? Kalau iya, kamu mungkin termasuk salah satu dari kaum introvert. Introvert memang dikenal sebagai pribadi yang lebih suka menyendiri dan fokus pada dunia mereka sendiri. Tapi, tahukah kamu bahwa ada beberapa alasan di balik ketidaksukaan introvert terhadap basa-basi? Nah, daripada kamu penasaran, mari kita simak 10 alasan kenapa kamu yang introvert gak suka basa-basi. Yang pertama, melelahkan. Bagi introvert, basa-basi bagaikan aktivitas yang menguras energi. Berpura-pura antusias dan terus-menerus mencari topik pembicaraan ringan bisa terasa melelahkan, baik secara mental maupun emosional. Hal ini karena introvert cenderung lebih fokus pada dunia batin mereka dan membutuhkan waktu untuk memproses informasi dari luar. Yang kedua, lebih suka bicara serius dan mendalam. Kebiasaan basa-basi memang terkadang memunculkan kesan tidak serius saat ngobrol dengan orang lain. Hal ini gak lepas dari topik obrolan yang dianggap sekenanya saja demi mengakrabkan diri dengan lawan bicara. Mindset inilah yang dijadikan patokan hingga berbasa-basi dianggap sebagai kebiasaan yang kurang mencerminkan keseriusan. Basa-basi juga dirasa berseberangan dengan konsep berpikir mereka yang cenderung serius dan menyukai topik mendalam saat harus terlibat dalam obrolan. Ibaratnya, introvert gak akan tertarik apalagi menaruh perhatian pada hal-hal yang dianggap gak serius, termasuk topik obrolan yang kesannya berputar-putar. Yang ketiga, merasa tertekan untuk berpura-pura. Dalam situasi basa-basi, introvert seringkali merasa tertekan untuk menunjukkan sisi ekstrovert mereka. Mereka dipaksa untuk berpura-pura antusias dan ramah, padahal sebenarnya mereka lebih nyaman dengan suasana yang tenang dan penuh ketenangan. Hal ini dapat membuat mereka merasa tidak nyaman dan cemas. Yang keempat, sulit menemukan kesamaan. Introvert umumnya memiliki lingkaran pertemanan yang lebih kecil dan lebih dekat. Mereka lebih memilih untuk membangun koneksi yang mendalam dengan orang-orang yang memiliki minat dan nilai yang sama. Basa-basi dengan orang yang tidak dikenal seringkali terasa sulit karena mereka tidak memiliki banyak kesamaan untuk dibicarakan. Yang kelima, merasa dihakimi dan disalahpahami. Introvert seringkali disalahpahami sebagai orang yang sombong, antisosial, atau bahkan depresi, karena mereka tidak selalu aktif dalam percakapan basa-basi. Hal ini dapat membuat mereka merasa dihakimi dan tidak nyaman untuk menjadi diri mereka sendiri. Yang keenam, lebih suka mengamati dan menganalisis. Introvert lebih suka mengamati dan menganalisis situasi sebelum mereka terlibat dalam percakapan. Basa-basi yang cepat dan spontan seringkali membuat mereka merasa bingung dan kewalahan. Mereka membutuhkan waktu untuk memproses informasi dan merumuskan tanggapan yang tepat. Yang ketujuh, merasa lebih nyaman dalam keheningan. Introvert menikmati ketenangan dan kesendirian.
Mereka merasa lebih fokus dan kreatif ketika mereka tidak dikelilingi oleh banyak orang dan kebisingan. Basa-basi yang ramai dan penuh tawa dapat membuat mereka merasa kewalahan dan ingin segera melarikan diri. Yang kedelapan, lebih suka berkomunikasi secara tertulis. Introvert seringkali merasa lebih mudah untuk mengekspresikan diri mereka melalui tulisan daripada melalui percakapan lisan. Mereka memiliki waktu untuk menyusun pikiran mereka dengan cermat dan memilih kata-kata yang tepat. Hal ini membuat mereka lebih nyaman untuk berkomunikasi melalui email, pesan singkat, atau media sosial. Yang kesembilan, merasa lebih autentik dalam percakapan yang mendalam. Introvert ingin membangun koneksi yang tulus dan bermakna dengan orang lain. Mereka merasa lebih autentik dan nyaman saat mereka bercakap-cakap dengan orang yang mereka percayai tentang topik-topik yang penting bagi mereka. Basa-basi terasa dangkal dan tidak memungkinkan mereka untuk membangun hubungan yang mendalam. Yang ke-10, menghargai waktu dan energi. Introvert memiliki sumber energi yang terbatas dan mereka ingin menggunakannya dengan bijak. Mereka lebih memilih untuk menghabiskan waktu mereka dengan orang-orang dan kegiatan yang mereka sukai dan yang memberikan nilai tambah bagi mereka. Basa-basi seringkali dianggap sebagai buang-buang waktu dan energi bagi mereka. Yang ke-11, memang tidak tahu mau ngomong apa. Dari semua hal yang melatar belakangi, sebenarnya alasan yang paling utama adalah seorang introvert memang gak punya kemampuan untuk berbasa-basi. Mereka gak tahu harus bagaimana mengawali obrolan selain to the point saja. Singkat kata, basa-basi bukan kemampuan yang bisa mereka kuasai dengan mudah. Jika dipaksa harus berbasa-basi, seorang introvert akan merasa gugup, seolah sedang berbicara di depan umum dan diperhatikan banyak orang. Rasa gugup ini bukan karena minim wawasan, tapi memang mereka gak terbiasa dengan ritual basa-basi seperti yang biasa dilakukan kebanyakan orang. Perlu diingat bahwa setiap individu memiliki preferensi dan gaya komunikasi yang berbeda. Tidak ada yang salah dengan menjadi introvert atau extrovert. Yang terpenting adalah saling menghargai perbedaan dan berusaha membangun koneksi yang bermakna dengan orang lain. Bagi kamu yang introvert, jangan ragu untuk menjadi diri sendiri dan jangan biarkan orang lain menekanmu untuk menjadi orang yang bukan dirimu. Kamu memiliki kekuatan dan perspektif unik yang dapat memberikan nilai bagi dunia. Dan bagi kamu yang ekstrovert, cobalah untuk lebih memahami kebutuhan introvert dan ciptakan ruang yang aman bagi mereka untuk mengekspresikan diri mereka dengan cara yang mereka sukai. Mari kita jalin komunikasi yang lebih terbuka dan saling menghargai, sehingga setiap orang dapat merasa nyaman dan dihargai dalam interaksi sosial mereka. Terima kasih telah menyimak video ini sampai akhir. Jika video ini memberikan kamu manfaat, jangan ragu untuk like, share, dan subscribe. Dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.